Ats-tsani asyara, yang ke-12, berjudul Al-wudu'u, berwudu, liman aradal auda, bagi siapa saja yang ingin mengulangi, limujama'ati ahlihi, saat dia mendatangi istrinya. Jadi seorang yang mendatangi istrinya, apabila dia ingin mengulangi kembali perbuatannya untuk kedua kalinya, maka disunahkan baginya untuk berwudu sebelum dia mengulanginya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, An-Nabi Sa'idin Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mari kita simak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza ata ahadukum ahlahu, kata Nabi, idza, apabila, ata, mendatangi, ahadukum, salah seorang di antara kalian, ahlahu, keluarganya atau istrinya. Jadi apabila salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, ini maksud sini jima. Thumma arada, kemudian dia ingin, an yauda, itu tolong diperbaiki, bukan wawu tapi nun, an yauda, untuk kembali mengulangi perbuatannya. Jadi dia ketika mendatangi istrinya, kemudian dia ingin mengulangi kedua kalinya, maka kata Nabi, falyatawadda, maka hendaknya dia berwudu, bainahuma, di antara keduanya. Jadi dia sudah mendatangi kan, kemudian ingin mendatangi kembali, maka hendaknya sebelum mendatangi untuk yang kedua kalinya, disela-selai dengan wudu. Jadi Nabi mengatakan di sini, falyatawadda, maka hendaknya dia berwudu, bainahuma, di antara dua perbuatan itu, wudu'an, dengan sebenar-benarnya wudu. Jadi betul-betul dia berwudu seperti wudunya ketika dia hendak sholat. Hadisnya rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim, hadis nomor as-sadisu wasittuna wal arba'umiyah, 466. Jadi ketika saya menjelaskan begini ya, ini apabila di situ hanya terjemahan, jangan perhatikan ya. Nanti ketika menemui hadisnya sambil dikoreksi, mungkin ada kesalahan karena saya baca kitab aslinya ya. Panjenengan baca kitab terjemahannya, nanti apabila ada tambahan dari saya tolong ditambahkan di situ dengan penanya atau pulpennya. Jadi disebutkan dalam hadis tadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum ahlahu, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi keluarganya, mendatangi istrinya, itu dimaksud menjimainya. Tsumma arada an yauda, kemudian dia ingin untuk mengulangi kembali, falyatawadda, maka hendaknya dia berwudu, bainahuma, di antara kedua perbuatannya itu, wudu'an, dengan benar-benar berwudu sebagaimana wudunya ketika dia hendak sholat. Itu termasuk sunnah Nabi SAW yang sekarang ini banyak terlupakan. Banyak kaum muslimin yang tidak mengerjakannya. Jadi boleh seorang suami ketika selesai mendatangi istrinya untuk mengulanginya kembali, tidak dilarang. Namun hendaknya dia menyela-nyalai dengan berwudu, dengan wudu yang sempurna. Belum ada kewajiban baginya untuk mandi, karena kewajiban mandi ini kalau dia hendak menjalankan sholat, baru diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mandi, karena dia dalam keadaan junub. Dan junub itu hadasnya hadas akbar, hadas yang besar. Kalau buang air kecil, buang air besar, kentut, itu hadasnya hadas asghar, hadas yang kecil. Tapi kalau junub itu hadasnya hadas yang besar, baik junub karena bermimpi keluar air maupun junub karena mendatangi istri. Dan junub karena mendatangi istri itu nanti akan ada penjelasannya juga, tapi tidak apa-apa saya singgung di sini. Itu tidak harus mengeluarkan air, sekalipun belum mengeluarkan air, tapi kalau sudah kepala dzakar masuk kepada perempuan, farji perempuan, maka wajib dia mandi sekalipun belum mengeluarkan air.
Jadi apabila timba sudah masuk ke dalam sumur, maka diwajibkan untuk mandi sekalipun tidak keluar air. Jadi keluar air ini bukan syarat untuk dia mandi, tapi sekedar bertemunya dua khitan, yaitu kepala zakar masuk ke dalam farjinya perempuan, maka wajib untuk mandi. Dan ini disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW.